Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap mendoakan buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga hidupnya barokah ya, berlimpah kaya. Yang lagi banyak utang insya Allah pasti Allah lunaskan. Tetap selalu saya ingatkan, yang penting itu adalah yakin. Kemudian kita tetap bersangka sama Allah bahwa apa yang nggak mungkin bagi Allah, semuanya mungkin. Yang penting kita yakin, terus berdoa, nggak putus asa, sabar. Dan kita juga harus yakini bahwa nggak ada yang instan, teman-teman. Semuanya itu butuh proses. Maka kalau saat ini Anda sedang lagi berjuang untuk menyelesaikan hutang, itu benar-benar harus total mendekatkan diri sama Allah. Pakailah cara Allah, pakailah cara-cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Apa itu? Caranya adalah yang mendekat kepada Allah, perbaiki ibadah, perbaikin sholat dan lain sebagainya, banyak zikir, dan jangan lupa terus sabar, terus ridho, karena Allah lebih tahu dari diri kita. Insya Allah teman-teman semuanya, Allah itu lebih tahu kok apa yang terbaik untuk kita. Jadi kalau hari ini kita merasa kebingungan, ketakutan, ya nikmati saja, pasrahkan semua sama Allah. Karena lagi-lagi kita nggak bisa paksa, harus sesuai dengan keinginan kita. Yang terpenting dan yang bisa kita lakukan itu adalah selalu melakukan kebaikan, selalu memperbaiki ibadah, banyak taubat, banyak minta ampun sama Allah. Karena kesulitan, kemudian susahnya rezeki kita, termasuk sulitnya kita lunasin hutang itu disebabkan karena dosa kita. Maka kita tuntut diri kita ini untuk terus benar-benar untuk bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk memperbaiki ibadah, semuanya deh pokoknya perbaikin. Yakin teman-teman semuanya, percaya deh, insya Allah pasti ditolong sama Allah. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya. Ya, di kondisi apapun jangan lupa bersyukur. Nah, seperti biasa sambil nonton video ini jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Jadikan skripin doa, tulis saja apa yang menjadi hajat Anda, keinginan Anda, tuliskannya. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah aku kaya, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Pokoknya tuliskan aja. Nah, baik teman-teman semuanya, ada yang bertanya ke saya dan banyak bertanya ke saya. Pertanyaan itu begini, Pak, saya sudah mau jalan 3 bulan ini, hutang saya belum saya bayar karena saya nggak ada uang. Setiap saya menghadapi penagihan saya ketakutan, gemetar gitu. Kadang-kadang saya nggak tahu harus berbuat apa, ingin rasanya saya lari saja. Karena saya dimaki, dihina, saya selalu janji kepada yang nagih, tapi saya selalu ingkarin. Bukan saya nggak mau bayar utang, tapi memang uangnya nggak ada. Apa yang harus saya lakukan? Nah, inti pertanyaan itu adalah saat ketika kita sudah takut, gemetar, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi penagih hutang? Padahal kita sudah berusaha doa, berusaha berzikir, tahajud dan lain sebagainya, kok Allah belum menolong. Baik teman-teman semuanya, kalau sudah berada di posisi ini, saya sarankan fokusnya pada 3 hal. 3 hal ini pegang teman-teman, dan ini juga saya ajarkan di kelas online saya. Fokusnya pada 3 hal. Yang pertama apa? Tetap berprasangka baik sama Allah. Itu yang pertama. Berprasangka baik dulu sama Allah bahwa apapun yang terjadi pada diri kita hari ini, walaupun kita dimaki, dihina, padahal kita sudah jujur, sudah bicara ke orangnya, kita belum dapat pertolongan sama Allah, Allah tetap baik sangka, bukan Allah nggak nolong. Bisa jadi Allah itu ingin melihat diri kita lebih sabar lagi, lebih ikhlas lagi, lebih yakin lagi. Nah, yang terjadi sekarang itu adalah ketika kita sudah mentok, sudah kebingungan, ketakutan menghadapi penagih hutang itu, kita langsung yang kita andalkan itu adalah kemampuan kita, diri kita, pikiran kita, relasi kita. Kita terus sibuk untuk cari pinjam ke sana, nemui teman dan lain sebagainya. Ya monggo saja, saran saya silahkan saja kita sebagai ikhtiar itu untuk nemui teman ya, pinjam ke teman uang, siapa tahu ada, namanya juga ikhtiar, nggak apa-apa, sah-sah aja. Tapi jangan lupakan Allah. Saya selalu bilang bahwa libatkan Allah. Pertama baik sangka bahwa hari ini kita susah itu sudah dipastikan Allah bahwa kita mampu melewatinya. Tinggal kita bagaimana kita ini bisa melibatkan benar-benar kita melibatkan Allah di setiap masalah kita. Yang membuat Anda itu benar-benar gelisah, takut karena gak mau berusaha untuk benar-benar mengandalkan kekuatan Allah. Kalau di posisi seperti itu Anda tetap mengandalkan pikiran, mengandalkan relasi, mengandalkan selain daripada Allah, Anda akan kebingungan. Coba deh kalau nggak percaya, saya juga dulu begitu.
Terus caranya gimana? Caranya ya dihadapin. Tapi kita bermodalkan berbaik sangka sama Allah bahwa yang terjadi hari ini itu walaupun kita dimaki dihina, pasti Allah sudah tetapkan kita itu mampu. Sudah hadapi, bismillah. Setelah kita baik sangka, kemudian yang kedua itu langsung kita ke Allah dulu. Nah ini buat teman-teman yang misalnya ada hutangnya di bank, cara saya dulu ya. Cara saya dulu bahkan sampai sekarang juga. Walaupun saat ini masalahnya nggak utang ya. Kalau kita bisa utang di bank, kita dipanggil pihak bank kan itu pasti dipanggil pihak bank lah karena kita nggak bisa bayar utang kan. Anda itu jangan langsung panik dulu. Jangan panik dulu teman-teman semuanya. Saya pernah bilang di video saya bahwa cobalah malam hari itu Anda kerjakan sholat dulu. Sholat taubat dulu, sholat hajat dulu, berzikir dulu, ibadah dulu, sholat tahajud dulu gitu ya. Kalau untuk zikirnya monggo Anda mau ngamalkan apapun banyak, boleh lewat baca Quran, boleh istighfar, boleh tahajud, ya boleh sholawat. Pokoknya yang penting Anda ke Allah dulu, berdoa sama Allah. Kalau cara saya selalu saya katakan, saya dulu sholat hajat dulu 2 rakaat, kemudian bersolawat kepada Rasulullah. Setelah itu berdoa sama Allah, ya Allah besok harus menghadap pihak bank karena saya sudah nunggak sekian bulan dan hamba nggak punya uang untuk melunasi untuk bayarnya ya Allah, dan hamba juga sudah berusaha sana sini tapi nggak ketemu jalan. Hanya Engkau yang bisa menyelesaikan ini semua ya Allah, semua aku pasrahkan padamu ya Allah. Apapun yang terjadi itu sudah ketetapanmu, itu sudah takdirmu ya Allah. Aku lemah, aku nggak mampu. Berdoa begitu benar-benar sambil melas sama Allah, tolong ya Allah berikan jalan ya Allah, berikan kekuatan ya Allah. Pokoknya merengek ke Allah. Kemudian tahajud, bangun malam sepertiga malam terakhir, berdoa sama Allah, rayu Allah ya Allah besok harus bayar utang, dipanggil pihak bank gimana nih ya Allah, kalau nggak bayar rumah mau disita, mau dilapor polisi, mau disidang dan semua. Anda ngeluh di sana sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Apapun masalahnya keluhkan, lupakan semuanya saat di akhir malam tahajud. Nah libatkan Allah. Kemudian yang ketiga sudah pasrahkan ke Allah. Pasrahkan. Saya bilang ya, pertama itu baik sangka, tetap baik sangka. Kalau walaupun kejadian apapun yang terjadi pada diri kita, kita nggak enak, kita merasa cemas, merasa takut, kemudian kita tuh dihina, berusaha lah, walaupun meskipun saya akuin berat memang ya, tapi nggak ada cara lain. Dan Allah lebih tahu. Justru sebenarnya ketika kita sedang dihina, diteror, diancam, dijauhin, itu Allah ingin memberikan pelajaran ke kita dan Allah ingin mengangkat derajat kita tuh. Makanya kita harus berupaya sabar lagi dan semangati dirinya. Insya Allah pasti bisa. Karena Allah itu nggak mungkin deh kasih ujian, kasih masalah itu di luar batas kemampuan kita tuh nggak mungkin. Kita kadang-kadang sendiri yang sudah ketakutan duluan. Ya wajar, ketakutan itu pastilah, kita sebagai manusia itu pasti takut. Tapi kalau Anda ikutin rasa takut itu, akhirnya apa? Anda nggak bisa berpikir, Anda ngeblank, Anda down, Anda mau ikhtiar tuh bingung. Nah makanya libatkan Allah. Jaga lisan, kemudian udah diam aja, apapun yang dikatakan kepada penagih hutang itu terima saja, jadikan semua itu jadi jalan ampunan atas dosa-dosa kita. Nah malam harinya Anda lapor ke Allah, bilang ke Allah, ya Allah tadi begini, ya Allah tadi begini, ya Allah aku dihina, ya Allah aku direndahkan, ya Allah aku diancam, begitu. Bangun malam. Nah yang terakhir itu pasrah. Bukan kita nggak mau bergerak untuk mencari uang, untuk cari kerjaan, untuk bayar utang, tapi kan posisinya memang kita sudah berupaya, belum dikasih Allah jalan, belum dikasih duit sama Allah untuk bayar utang. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kalau Anda terus-terusan mengikuti pikiran ketakutan, pikiran negatif, Anda kebingungan, akhirnya yang muncul apa? Anda panik, datang bisikan-bisikan setan itu yang kadang-kadang bukan jarang kita temukan. Akhirnya gara-gara utang itu nggak bisa bayar utang, dia melarikan diri, dia gantung diri, bunuh diri, mati dan sebagainya karena kepanikan dan ketakutan. Anda jangan begitu. Pasrahkan sama Allah dan ya Allah aku nggak ngerti lagi harus bagaimana. Kalaupun saat itu yang terjadi tidak sesuai apa yang Anda harapkan, itulah takdir yang harus kita jalanin. Dan percaya deh, Allah itu nggak zolim sama kita, kita yang zolim. Jangan salahkan amalan, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan, apalagi menyalahkan Allah, jangan sampai kita sendiri salahkan. Karena real teman-teman semua itu memang karena dosa kita, karena kesalahan kita. Maka di 3 hal ini harus Anda pegang. Pertama, Anda tetap harus baik sangka. Kondisi apapun tetap baik sangka sama Allah, bahwa Allah itu sudah banyak memberikan yang terbaik untuk diri kita. Allah itu sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Berusaha berbaik sangka. Kalaupun saat itu Anda benar-benar nggak punya duit untuk bayar utang,
itu sudah Allah tetapkan dan Allah pasti tahu yang terbaik untuk diri kita. Kenapa Allah belum tolong, kenapa Allah itu belum kasih solusi. Harusnya kita introspeksi diri, dan kita introspeksi diri kemudian kita perbaikin. Oh, mungkin Allah menyuruhku untuk lebih sabar lagi. Oh, mungkin Allah supaya membuat aku lebih kuat lagi, lebih banyak belajar lagi, lebih banyak untuk ikhlas lagi. Baik sangka. Kemudian sebelum menghadapi penagih hutang atau apapun itu, ya mengadu ke Allah. Libatin Allah, nggak ada cara lain sampai saat bukan sampai saat, bahkan menurut saya ya, cara terbaik itu untuk menyelesaikan masalah apapun termasuk utang itu ke Allah, riado, nggak ada cara lain teman-teman. Ikhtiar langit itu justru menurut saya lebih cepat kita menemukan solusi atas masalah yang kita hadapi. Justru kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, malahan dengan ikhtiar langit itu keajaiban itu lebih banyak terjadi dibanding kita itu ikhtiar dunia. Tapi ingat, bukan berarti kita hanya untuk ikhtiar langit, ikhtiar dunia nggak kita kerjakan, tetap kita kerjakan. Tapi porsinya lebih tingkatkan ikhtiar langit itu, ibadah itu kepada Allah, supaya kita dikuatkan sama Allah, supaya kita itu benar-benar ya dikasih kekuatan, kesabaran, keikhlasan bahwa Allah itu bisa menolong. Jadi Anda jangan putus asa. Pegang aja kalimat yang saya katakan nih. Yang ini juga jadi pegangan saya. Itu juga Allah katakan bahwa aku nggak mungkin, bahwa Allah itu menguji sesuai kemampuan hambanya. Jadi kalau Allah sudah katakan seperti itu, ujian sepahit apapun terhadap diri kita sudah dipastikan mampu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Tidak ada kata Agim itu gini ya, tidak ada masalah dengan masalah. Tapi yang menjadi masalah itu adalah salahnya kita menyikapin masalah yang kita hadapin. Nah, kalau saat ini Anda sedang bermasalah masalah hutang, sikapin itu, dan sebenarnya tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kita salah menyikapin hutang kita itu. Nah, supaya nggak salah menyikapin hutang itu bagaimana? Ya larinya ke Allah. Fokus tuh kejar ampunan Allah, fokus tuh perbaikin ibadah hubungan kepada Allah, supaya Allah perbaiki semuanya. Nikmatin saja. Jadi nggak ada cara lain, kita mau berontak, mau protes iman pun nggak bisa teman-teman, karena itu sudah ketetapan Allah dan takdir Allah. Nah, itu menurut saya teman-teman. Jadi 3 hal ini pegang. Pertama, baik sangka ke Allah. Kemudian libatkan Allah ini maksudnya beribadah kepada Allah. Cepat-cepat kita malam, seperti yang saya katakan tadi ya, malam hari sebelum kita nemuin pihak bantu, karena kita nunggak bayar angsuran tuh, ibadah dulu, sholat dulu gitu. Kemudian yang ketiga, pasrahkan ke Allah. Apapun yang terjadi, percaya deh, Allah punya rencana lebih baik ke depannya untuk diri kita. Yang penting kita semangat untuk terus beribadah, semangat untuk memperbaiki diri, dan lain sebagainya. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.